semua, kami dari kelompok ke-6 akan menjelaskan materi PSAK 48, yaitu mengenai penurunan nilai aset. Nah, apa sih tujuan dari PSAK 48 ini? Yaitu untuk menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya atau impairment. Nah, suatu aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tercatat aset tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari PSAK 48. Nah, PSAK 48 ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai terhadap semua aset, kecuali yang pertama ada persediaan, diatur dalam PSAK 14, yaitu mengenai persediaan. Lalu yang kedua, aset yang timbul dari kontrak konstruksi pada PSAK 34 mengenai akuntansi kontrak konstruksi. Lalu yang ketiga, aset pajak tangguhan dalam PSAK 46 mengenai akuntansi pajak penghasilan. Lalu yang keempat, aset yang timbul dari imbalan kerja dalam PSAK 24 mengenai imbalan kerja. Lalu yang kelima, aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55 mengenai instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Lalu yang keenam ada properti investasi yang diukur pada nilai wajar dalam PSAK 13 mengenai properti investasi. Lalu yang ketujuh ada biaya akuisisi tangguhan dan aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 28 mengenai kontrak asuransi. Dan yang terakhir adalah aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, yaitu mengenai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Nah, yang terakhir adalah aset biologis yang terkait dengan agrikultur. Dilihat dari PSAK 69 mengenai agrikultur yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jadi, PSAK 48 ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam pertama entitas anak dalam PSAK 4 mengenai laporan dan laporan keuangan tersendiri, dan kedua ventura bersama dalam PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Nah, untuk penurunan nilai aset lainnya itu merujuk pada PSAK 55 mengenai instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Jadi PSAK 48 ini berlaku juga untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi biaya penyusutan selanjutnya dan akumulasi penurunan nilai selanjutnya. Sesuai PSAK lain seperti model revaluasi dalam PSAK 16 mengenai aset tetap. Nah, dalam PSAK 48 ini memiliki konsep dan istilah yang penting. Yang pertama ada uji penurunan nilai atau impairment test. Lalu yang kedua ada rugi penurunan nilai atau impairment loss. Lalu yang ketiga ada jumlah tercatat atau carrying amount. Lalu yang keempat ada jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Lalu yang kelima ada jumlah tersusutkan atau depreciable amount. Lalu yang keenam ada nilai pakai atau value in use. Lalu yang ketujuh ada nilai wajar dikurangi nilai pelepasan atau disebut dengan fair value less cost to sell. Lalu yang kedelapan ada unit penghasil kas UPK atau disebut dengan cash generating unit CGU. Lalu yang ke-9 ada biaya pelepasan atau cost of disposal. Yang ke-10 ada aset korporat atau corporate asset. Dan yang terakhir ada goodwill. Dari tadi kita sudah singgung mengenai impairment atau penurunan nilai aset. Jadi impairment ini merupakan penurunan nilai aset yang terjadi jika nilai tercatat aset tersebut lebih besar dari jumlah terpulihkan. Impairment ini dapat dilakukan ketika sebuah aset tersebut memiliki indikasi atas penurunan nilai. Contohnya seperti gedung yang rusak akibat terjadinya gempa bumi atau tanah yang rusak akibat adanya terjangan banjir bandang. Nah, hal tersebut kan berarti sudah mengindikasikan bahwa aset kita mengalami penurunan nilai. Nah, untuk uji penurunan nilai atau impairment test ini dapat dilakukan dengan kita menyewa atau menggunakan jasa appraisal. Jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksirkan recoverable amount dari aset tersebut. Setelah dilakukannya impairment test oleh
appraisal, bila ada indikasi penurunan nilai setelah dilakukan pengujian tersebut, perusahaan akan mengakui adanya rugi penurunan nilai atau impairment loss. Nah, hal tersebut terjadi ketika carrying amount lebih besar dari recoverable amount. Nah, untuk pendekatan umum dari impairment ini yaitu kalau carrying amount-nya itu hasil dari nilai aset dikurang dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan recoverable amount-nya itu diambil dari nilai tertinggi dengan membandingkan nilai pakai atau value in use dengan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau fair value less cost to sell. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi aset penurunan nilai. Pada akhir periode, menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika ada indikasi, entitas harus mengestimasikan jumlah terpulihkan aset. Dalam menilai indikasi suatu aset yang mengalami penurunan nilai, maka entitas harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini, seperti entitas harus memperhatikan informasi yang bersumber dari internal dan juga pihak eksternal, dan juga entitas harus melakukan hal-hal berikut ini, seperti yang pertama, menguji penurunan nilai aset yang tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan secara tahunan. Yang kedua, menguji penurunan nilai goodwill yang diperoleh dalam satu kombinasi bisnis secara tahunan. Jadi setelah entitas mengevaluasi adanya indikasi penurunan nilai dan menemukan adanya indikasi tersebut, maka harus dilakukan pengujian atau penurunan nilai. Jadi pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan antara jumlah nilai tercatat dari aset dengan jumlah nilai terpulihkannya. Lalu, identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai aset. Informasi minimum yang dipertimbangkan PSAK 48/12, informasi dari sumber eksternal, perubahan signifikansi nilai pasar, perubahan signifikansi teknologi, pasar ekonomi dan lingkup hukum, perubahan suku bunga, jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya, lalu informasi dari sumber-sumber internal seperti bukti keusangan atau kerusakan fisik aset, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset. Bukti internal mengindikasi bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkannya. Pengukuran jumlah terpulihkan PSAK 48 mendefinisikan jumlah terpulihkan suatu aset sebagai jumlah yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell dengan nilai pakai value in use. Fair value less cost to sell adalah fair value yang dapat dihasilkan dari jumlah suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan dikurangi biaya pelepasan aset. Nilai pakai value in use adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Pengukuran jumlah terpulihkan. Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, fair value less cost to sell. Bukti terbaik. Harga dalam suatu perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen disesuaikan dengan biaya tambahan yang didapat dikaitkan secara langsung dengan pelepasan aset. Apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat, namun aset diperdagangkan di pasar aktif berdasarkan harga pasar aset dikurangi biaya pelepasan aset tersebut. Apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat dan tidak ada pasar aktif untuk aset, berdasarkan pada informasi terbaik yang ada untuk menggambarkan jumlah yang dapat diperoleh entitas pada akhir periode pelaporan dari pelepasan aset pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Pengukuran jumlah terpulihkan, nilai pakai value in use. Nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam perhitungan nilai pakai aset. A. Estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. B. Ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut. C. Nilai waktu uang diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku. D. Harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset. E. Faktor-faktor lain seperti likuiditas yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. Pengukuran jumlah terpulihkan.
mengestimasikan arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan dari pemakaian aset tersebut dan pelepasannya pada akhirnya, menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. Pengukuran jumlah terpulihkan, hambatan proyeksi arus kas, basis untuk mengestimasi arus kas masa depan, didasarkan pada asumsi yang masuk akal dan didukung oleh fakta atau teori, didasarkan pada anggaran keuangan yang terbaru dan telah disahkan oleh manajemen, tidak memasukkan komponen arus kas masa depan yang berasal dari restrukturisasi. Pendasaran kepada anggaran hanya meliputi periode 5 tahun, kecuali jika periode lebih lama dan dijustifikasi. Periode setelah anggaran hanya dapat menggunakan tingkat yang tetap atau menurun, kecuali jika tingkat yang naik dapat dijustifikasi. Tingkat pertumbuhan yang digunakan dalam proyeksi ekstrapolasi tidak dapat melebihi rata-rata jangka panjang pertumbuhan untuk produk, industri, atau negara tempat entitas beroperasi atau pasar di mana aset tersebut digunakan, kecuali jika tingkat yang lebih tinggi dapat dijustifikasi. Pengukuran jumlah terpulihkan, komposisi estimasi arus kas masa depan part 39, proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset, proyeksi arus kas keluar yang diperlukan untuk menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan aset, termasuk arus kas keluar untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan dan dapat dikaitkan secara langsung atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten pada aset. Arus kas neto jika ada yang akan diterima atau dibayarkan untuk pelepasan aset pada akhir masa manfaatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan mengenai pengukuran jumlah terpulihkan, yaitu yang sekarang adalah arus kas masa depan valuta asing, di mana arus kas masa depan diestimasi dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskonto menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Dan tingkat pertukaran yang digunakan adalah tingkat kurs spot pada tanggal penghitungan nilai pakainya. Tingkat diskonto yang digunakan ditetapkan atas dasar tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset di mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Nah, tingkat diskonto ini adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan investor jika seandainya mereka hendak memilih suatu investasi yang menghasilkan arus kas dengan jumlah, waktu, dan profil risiko yang setara dengan yang entitas harapkan akan dihasilkan dari aset tersebut. Nah, tingkat diskonto ini diestimasi dari tingkat diskonto implisit pada transaksi pasar saat ini terhadap aset serupa atau dari rata-rata tertimbang biaya modal entitas tercatat di Bursa Efek yang memiliki aset tunggal atau portofolio aset yang serupa dalam hal potensi jasa dan risiko dengan aset yang ditelaah. Akan tetapi, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur nilai pakai aset tidak mencerminkan risiko estimasi arus kas masa depan yang telah disesuaikan. Sebaliknya, dampak dari beberapa asumsi akan dihitung dua kali. Jika suatu tingkat diskonto spesifik aset tidak tersedia secara langsung di pasar, maka entitas akan menggunakan pengganti untuk mengestimasi tingkat diskonto. Selanjutnya adalah pengakuan rugi penurunan nilai, di mana jika nilai terpulihkan aset lebih kecil daripada nilai tercatatnya atau recoverable amount lebih kecil daripada carrying amount, maka nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dan penurunan tersebut diakui sebagai rugi penurunan nilai atau loss on impairment. Rugi penurunan nilai akan segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan standar lain, misalnya itu tercantum pada PSAK 16 mengenai aset tetap. Setiap rugi penurunan nilai aset revaluasian diperlakukan sebagai penurunan revaluasi. Rugi penurunan nilai aset yang tidak direvaluasi akan diakui dalam laba rugi, akan tetapi kerugian penurunan nilai atas aset revaluasian diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Rugi penurunan nilai atas aset revaluasian akan mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Jika jumlah estimasi rugi penurunan nilai lebih besar daripada jumlah tercatat aset terkait, maka entitas mengakui liabilitas jika dan hanya jika hal ini disyaratkan oleh pernyataan lain. Setelah pengakuan rugi penurunan nilai, beban penyusutan atau amortisasi aset disesuaikan di periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset revisian setelah dikurangi nilai residu jika ada, secara sistematis selama sisa umur manfaatnya.
Jika rugi penurunan nilai diakui, maka seluruh aset atau liabilitas pajak tangguhan yang terkait ditentukan sesuai dengan PSAK 46 pajak penghasilan dengan membandingkan jumlah tercatat aset revisian dengan dasar pajaknya. Di sini ada ilustrasi mengenai penurunan nilai, yaitu PT Anggrek akan melakukan uji penurunan nilai terhadap pabrik yang dimilikinya dengan nilai tercatat dari pabrik sebesar 400 juta, nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebesar 360 juta, dan nilai pakainya sebesar 410 juta. Baik, untuk mencari penurunan nilai, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa penurunan nilai terjadi jika recoverable amount lebih kecil daripada carrying amount-nya. Nah, di ilustrasi ini, untuk mencari recoverable amount, kita bandingkan mana yang lebih tinggi antara value in use dan fair value less cost to sell-nya. Di mana fair value less cost to sell di sini sebesar 360 juta dan value in use sebesar 410 juta. Maka, nominal yang akan kita gunakan untuk menjadi recoverable amount yaitu sebesar 410 juta. Lalu, recoverable amount yang telah kita tentukan tadi, kita bandingkan dengan carrying amount. Maka terjadi selisih 10 juta. Namun, dalam ilustrasi ini, recoverable amount memiliki nominal yang lebih tinggi, jadi pada ilustrasi ini tidak ada penurunan nilai yang terjadi pada aset milik PT Anggrek. Selanjutnya ada ilustrasi lain mengenai penurunan nilai dengan informasi yang sama seperti ilustrasi 1, namun yang berbeda hanya nilai pakai dari peralatan, yaitu sebesar 350 juta. Sama dengan cara sebelumnya, kita bandingkan antara fair value less cost to sell dan value in use, kita ambil nilai terbesar untuk menjadi recoverable amount. Di ilustrasi 2, kita menggunakan fair value less cost to sell untuk menjadi recoverable amount-nya. Lalu, recoverable amount yang kita dapatkan tadi, sebesar 360 juta, kita bandingkan dengan carrying amount. Nah, dari selisih antara carrying amount dan recoverable amount, sebesar 40 juta, di mana carrying amount-nya itu lebih besar daripada recoverable amount. Maka terjadi indikasi penurunan nilai terhadap aset PT Mawar sebesar 40 juta. Selisih tersebut kita akui sebagai rugi penurunan nilai, maka kita harus membuat jurnalnya dengan mendebitkan kerugian penurunan nilai sebesar 40 juta dan mengkreditkan akumulasi penurunan nilai sebesar 40 juta. Oke, selanjutnya adalah unit penghasil kas, yang mana aset tercakup. Jika terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual tersebut. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka entitas menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana aset tercakup atau unit penghasil kas dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan dari aset individual tidak dapat ditentukan jika nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan. Sebagai contoh, ketika arus kas masa depan dari penggunaan aset yang tidak dapat diestimasi dapat diabaikan, dan aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Nah, dalam kasus ini, nilai pakai dalam jumlah terpulihkan dapat ditentukan hanya untuk unit penghasil kas dari aset tersebut. Unit penghasil kas dari aset adalah kelompok aset terkecil yang mencakup aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Identifikasi unit penghasil kas dari aset memerlukan pertimbangan tersendiri. Jika jumlah terpulihkan tidak dapat ditentukan untuk aset individual, maka entitas akan mengidentifikasi penggabungan terendah atas aset yang menghasilkan arus kas masuk yang independen. Arus kas masuk adalah arus masuk dari kas dan setara kas yang diterima dari pihak luar entitas. Dalam mengidentifikasi apakah arus kas masuk dari aset atau kelompok aset sebagian besar independen dari arus kas masuk aset atau kelompok aset lain, entitas akan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk bagaimana manajemen memantau operasi entitas seperti lini produksi, bisnis, lokasi individual, wilayah distrik, ataupun regionalnya. Atau bagaimana manajemen membuat keputusan tentang kelanjutan atau pelepasan aset dan seperti operasi entitas. Jika terdapat pasar aktif untuk hasil yang diproduksi oleh aset atau kelompok aset, maka aset atau kelompok aset tersebut diidentifikasi sebagai unit penghasil kas. Meskipun jika sebagian atau keseluruhan hasil produksi digunakan secara internal, dan jika arus kas masuk yang dihasilkan setiap aset atau unit penghasil kas dipengaruhi oleh penetapan harga pengalihan internal, maka entitas akan menggunakan estimasi terbaik manajemen mengenai harga masa depan yang dapat dicapai dalam transaksi wajar dalam mengestimasi arus kas masuk masa depan yang digunakan untuk menentukan nilai pakai aset atau unit penghasil kas, dan arus kas keluar masa depan yang digunakan untuk menentukan nilai pakai dari setiap aset atau unit penghasil kas lain yang dipengaruhi oleh penetapan harga pengalihan internal.
Dalam menggunakan informasi berdasarkan anggaran atau perakiraan keuangan yang berhubungan dengan unit penghasil kas, atau untuk setiap aset atau unit penghasil kas lain yang dipengaruhi oleh penetapan harga pengalihan internal, entitas akan menyesuaikan informasi ini jika harga pengalihan internal tidak mencerminkan estimasi terbaik manajemen atas harga masa depan yang dapat dicapai dalam transaksi wajar. Dan untuk unit penghasil kas itu diidentifikasi secara konsisten dari periode ke periode untuk aset atau jenis aset yang sama, kecuali suatu perubahan dapat dijustifikasi. Jumlah terpulihkan unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jumlah tercatat unit penghasil kas ditentukan dengan dasar yang konsisten dengan cara menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas. Nah, jumlah tercatat unit penghasil kas itu mencakup hanya jumlah tercatat dari aset-aset yang dapat diatribusikan langsung atau dialokasikan dengan dasar yang rasional dan konsisten pada unit penghasil kas dan akan menghasilkan arus kas masuk yang digunakan dalam menentukan nilai pakai unit penghasil kas. Dan jumlah tercatat unit penghasil kas itu tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang telah diakui, kecuali jumlah terpulihkan unit penghasil kas tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan liabilitas tersebut. Hal ini karena nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai dari unit penghasil kas ditetapkan dengan mengecualikan arus kas berkaitan dengan aset yang bukan merupakan bagian unit penghasil kas dan liabilitas yang telah diakui. Alasan praktis, jumlah terpulihkan unit penghasil kas terkadang ditentukan setelah mempertimbangkan aset yang bukan merupakan bagian unit penghasil kas, seperti piutang ataupun aset keuangan lain, atau liabilitas yang telah diakui seperti utang, pensiun, dan provisi lain. Dalam kasus tersebut, jumlah tercatat dari unit penghasil kas akan dinaikkan sebesar jumlah tercatat aset tersebut atau diturunkan sebesar jumlah tercatat liabilitas tersebut. Oke, jadi sebelum membahas tentang rugi penurunan nilai, aku akan membahas dua macam penurunan nilai pada unit penghasil kas. Yang pertama itu ada goodwill. Jadi untuk goodwill ini bertujuan untuk menguji penurunan nilai. Goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis itu harus sejak tanggal akuisisi dan dialokasikan kepada kelompok unit penghasil kas, yang akan diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi. Untuk yang kedua itu ada aset korporat. Jadi aset korporat ini merupakan aset kelompok seperti bangunan pusat penelitian dan juga karakteristik khusus. Jadi aset ini tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari kelompok aset dan jumlah tercatatnya juga tidak sepenuhnya akan didistribusikan ke unit penghasil kas yang sedang ditelaah. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi rugi penurunan nilai. Jadi rugi penurunan nilai ini akan diakui untuk UPK atau unit penghasil kas. Terus kemudian ada beberapa urutan untuk mengurangi jumlah aset tercatat dalam unit tersebut. Yang pertama itu ada mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan kepada UPK atau unit penghasil kas. Yang kedua, aset lain dari unit tersebut dibagi prorata atas jumlah yang tercatat dalam unit tersebut. Oke, kemudian kita akan membahas tentang unit penghasil kas. Jadi dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai, entitas itu tidak harus mengurangi jumlah yang tercatat dengan jumlah yang tertinggi dari yang pertama dari nilai wajarnya yang dikurangi dengan biaya yang akan dijual, kemudian nilai yang terpakai atau dikurangi dengan 0. Kemudian kita masuk ke materi pengembalian rugi penurunan nilai. Jadi entitas itu menilai pada akhir setiap periode laporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill. Mungkin bisa saja menurun atau tidak menurun. Jadi dalam pengembalian rugi penurunan nilai ini, intensitas akan memperhatikan beberapa indikasi. Yang pertama ada informasi yang bersumber dari luar dan juga ada informasi yang bersumber dari dalam. Jadi untuk informasi yang bersumber dari luar itu ada nilai wajar aset telah mengikat secara signifikan selama periode tersebut. Kemudian perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan untuk entitas telah terjadi selama satu periode tersebut juga. Terakhir, suku bunga pasar atau tingkat pengembalian investasi pasar yang lain itu telah turun selama periode tersebut. Dan untuk informasi yang bersumber dari dalam itu ada perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan untuk entitas yang telah terjadi selama periode
periode tersebut, atau dia masih mengharapkan atau diharapkan terjadi dalam waktu dekat. Yang kedua itu ada bukti dari pelaporan internal bahwa kinerja ekonomi aset itu lebih baik atau akan lebih baik. Kemudian untuk materi pengungkapan ini ada di PSAK 48 par 121 sampai 130. Jadi di pengungkapan ini poin pertama itu ada setiap kelas aset itu entitasnya akan mengungkapkan yang pertama jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama satu periode. Yang kedua jumlah pengembalian rugi yang diakui dalam rugi selama periode tersebut. Yang ketiga ada jumlah rugi penurunan nilai dan juga pengembalian aset atas revaluasi yang diakui selama periode tersebut. Kemudian entitas itu akan mengungkapkan informasi yang disyaratkan untuk setiap unit penghasil kas yang jumlah tercatat dari goodwill-nya itu dengan umur manfaat yang tidak terbatas. Nah, kemudian akan dialokasikan pada unit tersebut lebih signifikan daripada total jumlah goodwill yang umur manfaatnya itu tidak terbatas, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.